Bismillahirrahmanirrahim. Masalah nih Tat, arti suhud yang sebenarnya itu apa? Karena ada apa yang mengucapkan katanya orang yang suhud itu dicintai sama Allah. Karena mohon penjelasannya Tat, kira-kira suhud yang sebenarnya itu seperti apa artinya? Okay. Barakallahu fiik. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi sama salah seorang sahabatnya. Dia bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, beritahu aku sebuah amalan yang kalau saya melakukan amalan tersebut, Allah akan mencintaiku, manusia juga akan mencintaiku. Jadi, beritahu aku amalan, kalau saya melakukan amalan tersebut, Allah akan mencintaiku, manusia juga mencintaiku. Jadi dia pengen dicintai sama Allah plus dicintai sama manusia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ishad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, maka Allah Ta'ala akan mencintaimu. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Artinya zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, artinya kita nggak minta-minta apa yang ada di tangan manusia. Jadi dari hadis ini jelas Pak, kata Nabi, ishad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan luar biasanya, kalau Allah Ta'ala sudah mencintai seseorang, Pak, itu, maka Allah Ta'ala akan senantiasa bimbing dia untuk senantiasa berada di atas jalan kebenaran. Sehingga dia akan senantiasa istiqomah. Matanya Allah Ta'ala jaga, tangannya Allah Ta'ala jaga, pendengarannya Allah Ta'ala jaga, anggota tubuhnya Allah Ta'ala jaga. Dan ini nikmat yang sangat besar. Terlebih kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat, dan syahwat ini, kita sangat butuh dengan penjagaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Faida ahbabtuhu," kalau saya sudah mencintai orang, kuntu samahul ladzi yasma'u bih. Saya akan menjadi pendengaran yang dengannya ia mendengar. Wa basaruhul ladzi yubsiru bih. Penglihatan yang dengannya ia melihat. Wa yadahul lati yabtishu biha. Saya akan menjadi tangan yang dengannya ia memegang. Wa rijlahul lati yamshi biha. Saya akan menjadi kakinya yang dengannya ia melangkah. Artinya Allah Ta'ala akan jaga pendengarannya, Allah Ta'ala akan jaga penglihatannya, Allah Ta'ala akan jaga tangannya, Allah Ta'ala akan jaga kakinya biar tidak berfungsi di luar ketaatan kepada Allah. Luar biasa. Jadi orang yang dicintai sama Allah itu keutamaan banyak, di antaranya tadi Allah Ta'ala jaga anggota tubuhnya biar tidak berfungsi di luar ketaatan kepada Allah Ta'ala. Terus, selama Allah Ta'ala mencintai dia, terus Allah Ta'ala akan jaga dia sampai akhir hayat. Ini diantara keutamaan orang yang Allah Ta'ala cintai. Dan cara tadi, agar kita bisa dicintai sama Allah, biar dicintai sama Allah kan caranya zuhud Pak ya. Jadi kalau zuhud Allah Ta'ala cintai. Lalu, sebagian orang salah dalam mengartikan zuhud. Jadi zuhud itu mereka mengatakannya meninggalkan dunia, pakaiannya compang-camping dan seterusnya. Ini diantara pengertian zuhud yang perlu diluruskan. Banyak para ulama yang mengartikan apa itu zuhud. Di antaranya disebutkan bahwasannya zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Jadi apa saja yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat itu kita tinggalkan. Ini namanya zuhud. Apa aja yang nggak bermanfaat? Ada 3. 1, yang Allah Ta'ala haramkan, jelas ini nggak bermanfaat. Justru ini mudarat nanti di akhirat. Yang kedua, halal yang makruh atau masih syubhat, masih belum jelas kehalalannya. Ini kita tinggalkan. Dan yang ketiga, berlebih-lebihan dalam hal mubah. Jadi orang yang zuhud, kualitasnya paling tinggi adalah bisa memegang 3 ini. Yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan, berlebih-lebihan dalam hal mubah dia tinggalkan. Kalau nggak bisa, yang kedua. Dan ini meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang makruh. Zuhudnya orang awam atau zuhudnya yang paling dasar itu adalah meninggalkan yang haram. Jadi intinya orang dikatakan zuhud itu kalau dia berani meninggalkan 3 ini. Yang haram, yang syubhat, yang makruh, dan yang ketiga adalah yang mubah. Bisa jadi ada orang kaya raya, tapi dia meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, tidak berlebih-lebihan dalam yang mubah, dia disebut orang yang zuhud. Tapi maaf, bisa jadi ada orang yang
dunianya sedikit, tapi haram ditabras, makruh juga dilakukan, berlebihan dalam hal mubah. Maka ini walaupun dunia dia tidak punya, jadi dikatakan orang zuhud. Karena zuhud itu adalah amalan hati. Bagaimana seorang itu dia tidak mementingkan kehidupan dunia. Dia lebih mementingkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena dia tahu bahwasanya dunia bukan tujuan, sehingga dia nggak berani untuk melakukan yang haram, melakukan yang makruh, berlebihan terhadap hal-hal yang mubah. Itu definisi zuhud yang paling mudah untuk diamalkan. Yaitu ketika kita berani mengamalkan, meninggalkan apa yang haram, meninggalkan yang makruh, dan meninggalkan berlebihan dalam perkara mubah. Makanya kita dapati banyak orang-orang kaya raya, tapi mereka zuhud. Seperti Nabi Sulaiman, seorang raja. Seorang raja plus nabi. Kekayaannya luar biasa. Tapi kita sepakat kalau Nabi Sulaiman adalah orang yang zuhud. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan banyak sekali. Mereka adalah orang-orang kaya, tapi mereka orang-orang yang zuhud. Jadi apa yang mereka miliki, mereka gunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita tahu dahulu, ada salah seorang ulama yang dipuji sama muridnya. Anta zahid, kamu adalah zuhud. Apa kata ulama tersebut? La, bal zahid Umar ibn Abdul Aziz. Ya, saya bukan orang zuhud. Yang zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz itu khalifah. Hartanya melimpah. Tapi bersamaan dengan hal itu, dia tidak menggunakannya untuk berfoya-foya. Jadi, yang zuhud sejati itu Umar bin Abdul Aziz. Dia punya sesuatu yang digunakan untuk berfoya-foya. Tapi dia tidak. Dia lebih menyibukkan diri dengan ibadah, meninggalkan yang haram, dan seterusnya. Ada ulama tadi, dia tidak punya. Maka ya saya mau nggak mau harus zuhud. Tapi Umar bin Abdul Aziz, cobaannya untuk bisa zuhud lebih besar. Dan dia dengan apa yang dia miliki, dia bisa zuhud, ini luar biasa. Jadi zuhud itu adalah amalan hati. Ketika kita ada yang mengartikan zuhud itu menjadikan dunia hanya di tangan, nggak sampai menguasai hati, mementingkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Intinya zuhud seperti itu, Pak. Jadi kalau zuhud diartikan dengan meninggalkan dunia 100%, ini adalah hal yang kurang tepat. Jadi intinya zuhud itu tadi meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, yang belum jelas kehalalannya, dan yang ketiga adalah berlebihan dalam hal yang mubah. Luar biasa. Di antara hal yang bisa mendorong kita untuk zuhud itu adalah kita menyadari bahwasannya kita nanti satu-satu akan berdiri di hadapan Allah. Kita akan bertanggungjawabkan apapun yang pernah kita lakukan. Semakin banyak dari jatah dunia yang kita ambil, semakin lama hisab kita. Makanya orang kaya dari umat Islam itu masuk surganya telat. 500 tahun setelah orang miskin. Hisab dulu ya, dihisab dulu. Ibaratnya seperti orang masuk ke mana? Ke mall. Ya beli banyak ya lama ngantri di mana? Di kasirnya. Tapi orang yang nggak bawa apa-apa ya cepat. Makanya kata Nabi SAW, yadkhulul fuqara min ummati qabla al-aghniya binisfi yaum. Orang-orang miskin dari umatku itu masuk surga sebelum orang kaya, orang miskin dulu setengah hari. Dan setengah hari di akhirat itu adalah 500 tahun. Jadi dunia ini halalnya hisab, haramnya azab. Halalnya hisab. Maka karena halalnya hisab, hati-hati. Kita hati-hati, jangan sampai kita cari yang haram. Tapi kalau kita yakin itu halal, dihisab selamat. Tapi kalau kita nggak yakin, maka hati-hati, di akhiratnya jadi azab. Jadi dunia itu, kata para ulama tadi, halalnya dihisab, dan haramnya menjadi azab. Dan di antara hal yang bisa mendorong kita untuk zuhud juga, itu adalah kesadaran bahwasannya dunia ini sementara. Dunia ini sementara, paling 60 sampai 70 tahun. Itu pun mungkin nggak sampai. Banyak orang yang umurnya nggak sampai segitu, mereka sudah meninggal dunia. Jadi kesadaran akan bahwasanya dunia ini sementara akan menjadikan seseorang berani meninggalkan apa yang haram, meninggalkan yang belum jelas kehalalannya, atau berlebihan dalam hal yang mubah yang bisa menjadikan ia lalai dari perkara-perkara yang lebih mulia. Dahulu salah seorang mengatakan, kalau dunia ini emas, dari emas, tapi fana, emas tapi fana, nggak lama. Sedangkan akhirat itu adalah tanah tapi fana. Tentu orang yang berakal akan memilih tanah. Memilih yang kekal walaupun itu adalah tanah. Lebih-lebih akhirat itu adalah emas dan kekal. Maka orang yang
orang yang Allah Ta'ala berikan taufik, tentu dia akan lebih mementingkan akhirat. Dia akan lebih mementingkan akhirat tanpa mengesampingkan dunia. Ya, jadi intinya gitu Pak, zuhud itu Pak. Berani meninggalkan yang haram, berani meninggalkan yang syubhat, berani meninggalkan berlebihan dari yang mubah, itu dikatakan orang zuhud. Walaupun dia memiliki dunia dengan berbagai macam kenikmatannya. Alhamdulillah. Ya, jazakallah khair Ya, atas Pak, ya.